Di era digitalisasi yang semakin cepat dan semakin melesat ini, AI generatif seperti ChatGPT hadir sebagai bukti adanya kemajuan zaman atau peradaban. Namun di sini perlu kita sadari bersama bahwa teknologi diibaratkan sebuah barak api di mana terdapat waktu di mana ia juga bisa mampu menerangi, namun juga bisa menjadi bara api yang bisa membakar atau bahkan bisa menghanguskan bila kita tidak membatasi penggunaannya. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim oposisi akan sangat mendukung dan setuju dengan adanya mosi debat pada hari ini, yakni Dewan ini mendukung adanya pembatasan penggunaan AI generatif seperti ChatGPT di lingkungan pendidikan. Perlu kita sadari dan garis bawahi bersama di sini bahwa pembatasan ini bukan hanya sekedar untuk ajang pengekangan, melainkan sebagai pengendalian agar tujuan utama di lingkungan pendidikan tetap terjaga dengan tanda kutip penggunaan AI tidak untuk merusak kualitas pendidikan atau mutu pendidikan dari anak bangsa itu sendiri. Di sini, siapa yang akan nantinya terlihat atau terdampak jelas ketika penggunaan AI tidak dibatasi? Mereka yang paling terdampak adalah siswa di semua jenjang pendidikan. Karena faktanya di Indonesia sendiri, beberapa siswa seringkali kehilangan berpotensi untuk berpikir mandiri sehingga mereka hanya akan mengandalkan dan juga memanfaatkan AI untuk mencari alternatif jawaban. Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika sebenarnya AI generatif seperti ChatGPT ini tidak akan dibatasi? Maka jika AI tidak dibatasi, akan terjadi penurunan kualitas literasi dan juga kemampuan untuk berpikir secara kritis dan juga analitis, serta akan kehilangan daya cipta kreativitas. Karena di sini siswa akan hanya fokus untuk menyalin jawaban tanpa mereka berpikir panjang. Bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban itu sendiri? Lalu, di mana dampak yang akan terlihat jelas jika penggunaan AI tidak dibatasi? Di sini dampak yang akan terlihat jelas tentunya ada di ruangan sekolah atau ruangan kelas. Bisa kita lihat pada kualitas nilai tugas, nilai ujian, ataupun bahkan nilai presentasi yang menjadi tidak orisinalitas dan juga tidak mencerminkan dari logika berpikir siswa itu sendiri. Lalu sebenarnya mulai kapan AI harus segera dibatasi? Jawaban saya, AI harus dibatasi mulai dari sekarang, karena pada masa ini AI sedang gencar-gencarnya atau sedang masif-masifnya untuk digunakan oleh para generasi muda. Maka di sini AI harus segera dibatasi agar kita tidak terlambat dalam menanamkan pola berpikir secara kritis pada generasi muda mendatang. Lalu mengapa AI sangat penting untuk dibatasi? Mengapa AI generatif seperti ChatGPT harus dikurangi penggunaannya? Karena sejatinya pendidikan adalah sebuah proses untuk membentuk karakter dan juga mengasah bagaimana cara berpikir dan juga mencari jawaban. Di sini kita bukan hanya sekedar untuk mencari jawaban yang instan, melainkan kita juga bisa memahami bagaimana proses untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban itu tadi. Selanjutnya, bagaimana cara penerapan yang bisa kita lakukan untuk membatasi penggunaan ChatGPT atau AI generatif? Bisa kita mulai dan juga bisa kita terapkan dari hal-hal kecil, contohnya melalui kebijakan sekolah. Misal, penggunaan AI yang hanya digunakan sebagai pendamping belajar, bukan digunakan sebagai alat atau komponen utama dalam menyelesaikan tugas sekolah ataupun tugas-tugas pekerjaan lainnya. Lalu di sini pertanyaan saya, Dewan Juri yang terhormat, apakah kita rela untuk nantinya mencetak generasi yang hanya bisa sekedar menyalin tanpa mereka berpikir dan juga mengasah daya cipta atau kreativitas yang mereka miliki? Lalu saya juga ada beberapa faktor atau argumen yang akan saya sampaikan di sini berdasarkan fakta yang nantinya akan mendukung argumen saya sebagai tim pro atau tim oposisi dalam mendukung dewan yang membatasi penggunaan AI generatif seperti ChatGPT dalam kualitas pendidikan atau mutu pendidikan. Yang pertama, jika AI tidak dibatasi maka akan hilang adanya kemampuan berpikir secara kritis, logis, dan juga analitis. Ketika siswa terbiasa untuk menggunakan AI dalam menjawab tugas atau mencari jawaban-jawaban tugas tanpa mereka berpikir panjang terlebih dahulu, maka mereka tidak akan terlatih dalam menyusun opini, menyusun pendapat, menganalisis masalah, ataupun bahkan mencari solusi atau problem solving dalam menyelesaikan masalah atau memecahkan suatu permasalahan dengan nalar ataupun logika berpikir yang ia miliki terlebih dahulu. Padahal kemampuan berpikir kritis di sini merupakan salah satu indikator utama yang penting ataupun sebagai komponen utama dalam menunjang kualitas pendidikan yang baik. Lalu selanjutnya, jika AI tidak dibatasi maka akan terjadi penurunan literasi dan juga orisinalitas. AI di sini otomatis akan langsung menyajikan jawaban yang secara lengkap dan juga secara terstruktur, sehingga siswa hanya akan fokus sekedar untuk menyalin jawaban tanpa mereka harus membaca referensi lain, dan hasil tulisan mereka biasanya tidak akan sesuai atau tidak memiliki ciri khas dari gaya bahasa yang mereka miliki sendiri. Padahal sejatinya Dewan Juri yang terhormat, ketika kita
mau mencari jawaban, maka kita tidak hanya sekedar mengandalkan AI saja, namun kita juga bisa mencari referensi-referensi lain, contohnya di buku atau di perpustakaan. Karena di sini kemampuan membaca dan juga berpikir kritis akan mengasah atau memacu otak kita untuk memikirkan atau meluncurkan ide-ide kreatif lainnya. Di sini, jika generasi muda sendiri akan kecanduan terhadap AI generatif seperti ChatGPT, maka akan tercipta generasi muda yang tidak akan bisa mampu menulis esai, laporan, ataupun bahkan karya tulis ilmiah lainnya dengan cara yang orisinalitas dan murni dari hasil pemikiran mereka sendiri. Lalu selanjutnya, jika AI tidak dibatasi, maka akan terjadi adanya pelanggaran integritas ataupun mutu akademik. Dengan kehadiran atau dengan adanya ChatGPT ini, maka siswa akan berpotensi untuk melakukan tindakan plagiatisme tanpa mereka sadari sendiri. Mereka akan secara langsung untuk menyerahkan jawaban hasil dari AI seolah-olah murni dari apa yang ia pikirkan dan juga berdasarkan hasil tabungan ilmu yang mereka miliki sendiri. Dewan Juri yang terhormat, justru hal ini akan melanggar adanya etika akademik dan juga akan menurunkan nilai kejujuran dalam dunia pendidikan atau bahkan bisa menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri. Di sini bukankah hakikat pendidikan yang sebenarnya adalah mampu membentuk manusia untuk berpikir secara kritis dan logis tanpa hanya sekedar bergantung pada mesin seperti contohnya ChatGPT atau AI. Pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat, jika AI generatif terus dibiarkan tanpa adanya pembatasan, maka pendidikan di bangsa ini atau bahkan di Indonesia saat ini kita ibaratkan sebagai sebuah kapal yang kehilangan arah. Meski kapal tersebut bisa berlayar dengan cepat dengan adanya bantuan mesin canggih, namun tanpa adanya kompas moral ataupun tabungan intelektual dari siswa itu sendiri, maka kapal diibaratkan akan mudah terombang-ambing dan bahkan bisa karam sebelum sampai ke tujuan peradaban atau pendidikan. Di sini peran pendidikan yang bermutu dan profesional adalah pendidikan yang mampu dihasilkan oleh generasi-generasi mudanya yang berpikir secara kritis, bukan hanya sekedar mengandalkan AI atau ChatGPT lainnya. Lalu saya mengajak teman-teman semua untuk bisa mengasah keterampilan ataupun mengasah ide-ide kreatif yang sebenarnya hal itu bisa kita miliki dan juga bisa kita tuangkan pada kehidupan sehari-hari tanpa mengandalkan AI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.